Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Kecamatan Leces yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah. Pagi setengah siang ini dengan maunahnya, dengan pertolongannya, kita bisa berjumpa kembali untuk mempelajari beberapa bagian dari syariat Islam dengan tujuan supaya Islam kita ini lebih baik dari sebelumnya, supaya iman kita ini terus terisi, ilmu kita semakin bertambah, dan persaudaraan kita pun juga semakin erat. Tentunya yang merasakan itu adalah keluarga kita. Baru kemudian tetangga-tetangga di sekitar kita merasakan buah dari hasil kita ini ngaji, menuntut ilmu. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan mempelajari bersama-sama salah satu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu sangat perhatiannya kepada semua kalangan. Hal ini tidak lain adalah bagaimana Islam itu mampu diajarkan dan diamalkan oleh semua orang. Apalagi ini anak kecil yang beberapa tahun ke depan mereka akan menggantikan orang-orang yang sudah tua. Maka tentunya harus disiapkan generasi-generasi yang mampu memimpin dunia. Dan itu tentunya dibutuhkan persiapan dan ilmu yang memadai. Maka dari itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan wasiat ini kepada anak kecil. Siapa anak kecil itu? Anak kecil itu tidak lain adalah misanan, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra dari paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Ada yang kenal misanannya Nabi ini? Ya, dia adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau sejak kecil memang selalu didekati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau itu pernah dalam suatu doanya mendoakan misanan beliau. Sambil dipegang tangannya, kepalanya, beliau mengatakan Allahumma
faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini terhadap ilmu agama dan ajarkan kepadanya tafsir. Sehingga berkat doa Nabi ini, beliau radhiyallahu an benar-benar menjadi pakarnya ilmu tafsir. Sehingga beliau dijuluki dengan turjumanul Quran. Al-Quran berjalan. Semua para sahabat Nabi itu kalau ada permasalahan yang sulit difahami di dalam Al-Quran, maka mereka kemudian langsung menemui Abdullah bin Abbas. Yang pernah suatu ketika para sahabat senior, baik senior secara ilmu maupun senior secara umur, berkumpul di suatu tempat, ya, mereka ini semua pakar tafsir dari kalangan para sahabat, sehingga membuat Umar bin Khattab ini agak sedikit kecewa karena tidak mengikutkan Abdullah bin Abbas dalam rombongan itu. Maka Umar mengatakan, "Lu di mana? Saya kok enggak melihat Abdullah bin Abbas?" Para sahabat yang lain mengatakan, "Nah, dia kan masih anak-anak, ya, Amirul Mukminin. Saya enggak pantas lah kumpul-kumpul sama kita." Oh gitu ya. Baik. Kalau memang kalian ini adalah orang yang senior, ya, di dalam ilmu, maka aku ingin bertanya kepada kalian tentang tafsir surat An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apa yang dimaksudkan di dalam surat An-Nasr itu? Maka sebagian sahabat mengatakan, oh itu maksudnya Allah akan memberikan pertolongan kepada nabinya, ya, kemudian Rasul akan menaklukkan kota Mekah. Ada yang mengatakan, oh itu maksudnya umat Islam nanti, ya, akan masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Begitu seterusnya. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, oh kalau gitu coba kita tunggu apa benar tafsirannya itu sebagaimana apa yang kalian ucapkan. Maka dipanggillah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu dipanggil, maka Umar kemudian tanya, "Wahai anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksudkan dengan tafsir surat An-Nasr?" Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, yang dimaksudkan dengan ayat surat itu adalah bahwa sebentar lagi wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dekat. Maka akhirnya Umar pun sepakat, nah ini tafsiran yang benar, kata Umar begitu, ya. Berarti Abdullah bin Abbas yang dipandang sebelah mata oleh sahabat yang lainnya ternyata menunjukkan kemampuan yang begitu luar biasa. Ya, ini sekilas biografi tentang Abdullah bin Abbas. Baik. Apa yang diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada misanannya ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata. Yang pertama, ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Nasihat yang ketiga, wa iza sa'alta fas'alillaha. Kalau kamu minta,
maka mintalah kepada Allah Ta'ala. Wa idzasta'anta, nasihat yang keempat, dan apabila kamu minta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nasihat yang kelima, wa'lam annal ummata lawitstama'at, dan ketahuilah, andaikan seluruh umat mereka semuanya berkumpul, ala ayyang fa'uka, untuk memberikan kepadamu manfaat, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yang fa'uka, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, illa bisyai'in qad katabahullahu laka, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Wa in istama'u ala ayyadurruka, andaikan mereka pun juga berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in, niscaya mereka enggak mampu memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu. Qad katabahullahu alaika, yang sudah Allah tetapkan akan menimpa dirimu. Rufi'atil aqlamu wa juffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita pelajari bersama-sama 5 wasiat atau nasihat beliau Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada misananya. Yang pertama, ihfadillah, jagalah Allah. Napa maksudnya jagalah Allah? Apa Allah itu membutuhkan penjagaan makhluknya untuk didampingi, dijaga, dilindungi? Tidak. Ya. Allah tidak membutuhkan penjagaan siapapun. Bahkan termasuk malaikat yang paling dekat pun, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, itu Allah nggak butuh sama malaikat Jibril. Apalagi dengan manusia. Lalu apa yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini? Yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, adalah menjaga hak-haknya, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan, dan serta menjaga larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan. Ini maksudnya menjaga Allah. Menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hak yang paling agung yang harus dijaga oleh seorang hamba adalah memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, itu berkaitan dengan hak Allah. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita ini menjadikan sesuatu, baik itu orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal dunia, kemudian benda-benda mati, kita jadikan semua itu sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya. Ya. Ini yang harus kita jaga pertama kali. Sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa haknya Allah itu atas hamba? Wa ma haqqul ibadi 'alallah, dan apa haknya seorang hamba kepada Allah? Maka Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu mereka beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja
dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu haknya Allah atas hamba. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya seorang hamba kepada Allah, alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak mengazab orang itu yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya. Ibu sekalian, ini hak pertama ya, yang harus kita benar-benar jaga. Ya. Karena ketika seorang hamba sudah ya, menjadikan sesuatu, baik itu orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal dunia maupun benda mati, bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya, maka ya, efeknya bisa sampai dunia dan akhirat. Di dunia Allah pun tidak akan memberkahi hidupnya, dan di akhirat pun Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dengan kekal. Kumpul dengan Fir'aun, kumpul dengan Namrud, kumpul dengan Qarun, dan seterusnya. Kalau sampai dia meninggal dunia belum bertobat. Ya. Kemudian menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjaga semua perintah-perintahnya. Ya. Dan kemudian juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Ya. Lalu kemudian apa hadiahnya? Atau apa bonusnya kalau kita ini sudah menjaga Allah Ta'ala? Jadi Allah itu kalau ngasih perintah tidak ngasih dengan cuma-cuma, Bu. Tapi pasti Allah akan memberikan ganti rugi. Allah akan memberikan hadiah, Allah akan memberikan reward bagi siapa yang mau menuruti perintahnya. Dan termasuk di sini ketika seorang hamba sudah melakukan secara maksimal penjagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga dia. Nah, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya? Ini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamilul Ulum wal Hikam menyebutkan bahwa penjagaan Allah Ta'ala kepada seorang hamba itu meliputi dua perkara. Yang nomor satu, Allah menjaga perkara dunianya. Saya ulangi, Allah menjaga perkara dunianya. Yang kedua, Allah menjaga perkara akhiratnya. Mari kita pelajari satu-satu. Allah menjaga perkara dunianya. Apa yang dijaga Allah dalam perkara dunia seorang hamba? Yang pertama, Allah akan menjaga fisiknya. Allah menjaga kesehatannya, Allah menjaga badannya. Bisa dilihat surat Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman di situ, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu bergiliran menjaganya dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah Ta'ala. Makanya sering kan kita lihat kalau ada kecelakaan, itu pasti ada di antara mereka itu yang Allah sisakan, entah satu atau mungkin beberapa orang. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menjaga orang ini dari segala macam keburukan, termasuk kecelakaan. Kenapa Allah menjaga menyelamatkan orang ini? Karena orang ini bisa jadi dia telah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuhnya. Sampai di zaman dulu itu diceritakan ada bapak-bapak usianya itu udah 100 tahun. 100 tahun, Bu. Ya, kalau zaman kita ini jarang ya, langka sekali ada orang yang usianya 100 tahun. Nah,
Laki-laki ini usia 100 tahun, anehnya badannya masih tetap sehat, seger bugar, gerakannya masih lincah. Umur 100 loh ya. Bukan umur 40, 50, 100. Kemudian disebutkan orang ini yang berusia 100 tahun pernah dia melompat dari tempat yang tinggi, ya, di tempat yang tinggi itu lompatannya sangat jauh, ya, sampai orang-orang yang ada di bawah itu khawatir lah, ya, mungkin kalau gitu ya, jangan lompat, mungkin begitu, ya, karena khawatir ketika orang ini usianya udah 100, kalau dia lompat mesti potong kakinya, ya. Apalagi lompatannya jauh. Tapi sungguh ajaib, ya. Laki-laki umur 100 tahun mampu melompat dari tempat yang tinggi, lompatannya jauh lagi, membuat orang pun terheran-heran. Loh kok iso, ya. Wis tuwek tapi kaya wong enom umur 30 tahun. Maka kemudian orang ini ditanya, apa sebabnya hal itu bisa terjadi sama dirimu? Maka bapak yang sudah sepuh ini ngaku, hadhihi jawarihu, anggota-anggota badan ini, hafidnaha anil ma'asi fis sighari, kami menjaganya dari kemaksiatan ketika usia kami masih muda, ya. Jadi ketika kami masih muda, kami menjaga anggota badan kami ini dari kemaksiatan. Mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan, semuanya kami jaga. Fahafizallahu alaina fil kibari, maka sebagai hadiahnya Allah menjaga anggota badan kami ketika kami sudah tua, ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan sama orang-orang sekarang ya, umur 30 tahun sudah kena asam urat, gitu, ya. Umur 40 sudah kena stroke, umur 50 sudah kolesterol naik, jantung lah, kencing manis, ya, kanker serviks, kanker rahim, ya Allah, ya. Usianya masih muda. Kalau usianya 80, 100 sih mungkin ya memprol lah nggih, wajar usia. Tapi ini usia masih muda, ya. Allah Subhanahu wa taala telah lemahkan fisiknya. Allah kasih orang-orang ini dengan penyakit yang sampai kemudian penyakit itu dirasakan sampai meninggal. Berarti ini buah dari ketika dia muda tidak menjaga anggota badannya dari kemaksiatan. Makanya kemudian Allah kasih, ya, berbagai macam penyakit dan kelemahan fisik bahkan di usia dia masih muda, ya. Nah, kemudian lawan katanya, ya, ada sebagian di antara orang-orang dahulu itu ada orang yang sudah sepuh, ya. Orang ini pekerjaannya keliling, ya. Dari satu jalan ke jalan yang lain, dari satu rumah ke rumah, ngemis, Bu, ya, ngemis. Maka kemudian orang-orang heran, loh, kayaknya dulu itu kan orangnya gagah, sewagar bugar, tapi sekarang kok jadi loyo kayak begini, ya, malah kemudian ngemis-ngemis, ya, di jalan-jalan. Maka orang ini kemudian ngomong, inna hadza dhaifun, ya, sesungguhnya anggota-anggota badan kami ini menjadi lemah, ya, karena kami ketika masih muda kami gunakan anggota badan ini untuk maksiat. Daya Allahu fi sigharihi, maka kemudian Allah sia-siakan badannya ketika dia muda. Fadaya Allahu fi kibarihi, maka kemudian Allah pun juga menyia-nyiakan anggota badannya ketika dia itu sudah tua. Jadi ini yang pertama, Ibu semua. Jadi kalau jenengan ingin disehatkan sama Allah Ta'ala, maka jaga anggota badannya sejak muda, jangan digunakan untuk bermaksiat, ya. Insya Allah nanti jenengan tua masih sehat, masih cantik, ya, masih segar bugar, tidak perlu senam pun, ya, tidak perlu senam, tidak perlu ke salon, tidak usah. Dengan ini Allah pun juga menjaga jenengan. Umur 60 wajah kayak umur 25, ya kan? Siapa tahu bisa jadi, ya.
Fisik jenengan umur boleh 70 tahun, tapi tenaga Ustadz 30 tahun. Nah, itu kan bisa jadi. Karena ibu-ibu telah menjaga anggota badannya ketika masih muda untuk tidak bermaksiat. Sekarang yang kedua, Allah akan menjaga anak-anak keturunannya dan hartanya. Kalau balik ini, Allah akan menjaga anak-anak keturunannya dan hartanya. Orang-orang tua yang saat ini kepikiran anaknya lagi kuliah di luar kota, kuliah di luar negeri. Orang tua yang sedang melepas anaknya kerja di luar kota atau kerja di luar negeri. Tentu ini bukan mungkin satu sisi senang, tapi satu sisi juga khawatir. Kadang orang tua itu sampai malam tuh masih kepikiran. Ya apa anaknya makannya gimana, pergaulannya di sana, kosnya gimana, tempat tinggalnya bagaimana dan seterusnya. Kepikiran terus orang tua. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga anak-anak keturunannya. Allah selamatkan mereka. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 82. Al-Kahfi 82. Allah di situ berfirman, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Jadi ketika Nabi Musa sama Nabi Khidir itu jalan-jalan, Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa, maka Nabi Khidir tiba-tiba merobohkan tembok sebuah rumah. Nabi Musa protes, "Lu itu kenapa kamu robohkan tembok rumah itu? Bukankah itu punyanya orang miskin?" Kata Nabi Musa. Maka Nabi Khidir mengatakan, "Kamu sudah aku bilangi, kamu tidak akan mampu bersabar mengikuti aku." Sampai kemudian dijelaskan. Adapun dinding yang aku robohkan, kata Nabi Khidir, itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu, di sebuah kota. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Kemudian di bawah tembok yang dinding yang dirobohkan itu ada harta peninggalan orang tuanya. Jadi ada harta karun yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk kedua anak yatim tadi itu. Wa kana abuhuma sholiha. Nah ini Bu, coba diperhatikan, garis bawahi, wa kana abuhuma sholiha. Dan adalah orang tuanya, ayahnya 2 anak yatim itu adalah orang yang soleh. Fa'arada rabbuka an yuballigha asyaddahuma. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Allah ingin mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Maka berdasarkan ini surat Al-Kahfi 82, bagaimana seorang ayah yang soleh ternyata membuahkan hasil. Allah menjaga harta orang ini sekaligus juga anak-anaknya, sehingga bisa dinikmati oleh anaknya ketika ayahnya sudah meninggal dunia. Ini contoh. Bahkan seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi sholati, sungguh benar-benar aku ini akan menambah sholat sunnahku. Min ajlika roja'a an ahfadho fika, karena aku berharap Allah Ta'ala akan menjaga dirimu. Jadi Sa'id bin Musayyib ini seorang ayah yang bilang sama anaknya bahwa dia benar-benar akan terus menambah sholat sunnahnya, dengan berharap dengan menambah sholat sunnah itu Allah menjaga anak-anak keturunannya. Ini bentuk penjagaan Allah, yaitu Allah menjaga anak-anak keturunannya.
Termasuk juga Allah juga menjaga hartanya. Kemudian yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala menjaga perkara dunianya, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala, maaf ini ada yang terlewatkan, ibu-ibu semua, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun juga menjadikan binatang buas yang harusnya secara tabiat itu menyakiti manusia, tapi ini enggak. Justru binatang buas itu dia jinak, malah membantu manusia. Gara-gara dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba bayangkan, sampai binatang buas pun juga dijadikan Allah jinak. Ya. Dikisahkan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Safinah. Ya, Safinah ini bekas budaknya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu hari Safinah ini melakukan perjalanan, ya, naik kapal. Nah, kemudian kapal itu tiba-tiba pecah, ya, sehingga kemudian karam. Nah, setelah karam, sampailah Safinah ini di suatu tempat, suatu pulau, yang mana dia tidak pernah tahu tentang asal-usul pulau itu, sehingga kemudian dia tidak pernah tahu tempat untuk kembali jalan pulang. Ya. Sampai kemudian bertemulah Safinah ini dengan seekor singa. Ya, singa kan tabiatnya binatang buas. Kalau ketemu orang, ya pasti dimakan orang itu. Ya. Tapi menjadi sebuah hal yang aneh ketika ada muncul seekor singa ini, ketika mendekati Safinah, Safinah bukan diterkam, tetapi jinak seperti seekor kucing. Ditunjukkanlah Safinah itu jalan pulang sama seekor singa. Ya. Sampai ketika sudah sampai di ujung jalan, bahwa ini jalan yang akan mengantarkan dia pulang, maka tiba-tiba singa itu dengan bahasa isyarat dia, ya, mungkin pakai ya, aum, mungkin begitu ya, berpesan kepada Safinah, ini jalan pulang. Ya. Dan kemudian dia pun berpamitan kepada Safinah. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, singa saja yang buas, karena dia menjaga Allah, Allah jinakkan dia. Ya. Juga disebutkan ada seorang soleh yang bernama Ibrahim bin Adham, rahimahullah ta'ala. Ibrahim bin Adham ini pada suatu ketika tidur di luar rumah. Kalau tidurnya di luar rumah itu, ya pasti yang kita temui, ya banyak binatang, semut, ya orong-orong, kalajengking, lipan dan seterusnya. Gitu kan, nyamuk, ya, apalagi banyak ya yang binatang-binatang pengganggu. Ya. Tetapi hal yang aneh, ya, karena Ibrahim bin Adham ini adalah orang yang benar-benar menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan seekor ular. Ya. Seekor ular yang mulutnya itu menggigit setangkai bunga. Ya mungkin bunga lavender barangkali, ya, menggigit setangkai bunga, dan kemudian dengan kepalanya yang mendengarkan ke atas, itu kepalanya digerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri, ya, seakan-akan bahwasanya ular itu mengusir nyamuk yang mengganggu tidurnya Ibrahim bin Adham. Ya, terus begitu, ya. Nah, sampai tidak ada seekor nyamuk pun atau binatang melata yang mengganggu tidurnya Ibrahim bin Adham, sampai Ibrahim bin Adham bangun, ular itu pun kemudian pergi. Ya. Nah, ini contoh cerita atau kisah orang-orang soleh zaman dulu, bagaimana mereka di dalam menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai efeknya Allah pun akan menjaga kehidupan mereka. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjaga perkara akhiratnya. Apa yang dijaga sama Allah taala? Allah selamatkan dia dari syahwat dan syubhat. Ya. Jadi Allah menjaga perkara akhiratnya dari perkara syahwat dan syubhat. Dan ini merupakan penjagaan yang paling penting daripada penjagaan terhadap dunia. Ya. Kenapa? Karena dengan menjaga akhirat kita, maka otomatis kehidupan abadi kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya menjaga akhirat kita?
Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan Islam kita dari perkara-perkara yang mampu membuat kita ini keluar dari jalan Islam. Napa contohnya? Contoh, ibu-ibu dulu atau mungkin sekarang lah, ya, diberikan oleh Allah Ta'ala kehidupan ekonomi yang pas-pasan, tidak sugih. Ya. Padahal ibu-ibu untuk urusan ibadah tidak usah ditanya dah, ya. Wenceng pateng, sholat 5 waktu nggak pernah ditinggal, sholat duhanya rutin, tapi ekonominya pas-pasan. Ya. Pas butuh tuku mobil, ono. Ya. Pas bayar sekolah, ono. Pas bangun rumah, ono. Pas-pasan jenenge Bu. Ya. Nah, tapi bukan kaya. Mengapa Allah berikan kehidupan panjenengan ekonominya itu pas-pasan kok tidak kaya raya? Karena ada sebagian orang, ya, itu yang memang cocok hidupnya itu pas-pasan, atau hidupnya mungkin di bawah garis kemiskinan, ya, cocoknya begitu. Kenapa? Karena kalau orang ini dikasih kekayaan, pasti akan rusak Islamnya, akan tergadaikan imannya. Demikian juga ada sebagian orang yang cocoknya dia itu jadi orang kaya. Ya. Kenapa tidak Allah miskinkan dia? Karena kalau Allah sampai miskinkan dia, maka akan membahayakan imannya. Maka cocoknya dia jadi orang kaya. Ada yang begitu. Ya. Ada pula orang yang cocoknya itu dia tuh punya badan yang sehat, wawae teger gitu ya, gagah gitu. Karena kalau dia dikasih badan yang krien-krien, gampang-gampang loro, Islamnya akan rusak. Ya. Demikian juga sebagian orang yang memang Allah Subhanahu wa taala kasih dengan badan yang kis-mengkisen, gampang loro dan seterusnya. Karena Allah mengetahui kalau orang ini dikasih badan yang gagah, yang sehat, pasti Islamnya akan rusak. Nah, itu semua dalam rangka apa? Untuk menjaga perkara akhiratnya. Ya. Dan ini luar biasa. Ibu-ibu semua, ya, perkara syahwat dan syubhat ini mampu merubah kehidupan seseorang. Ya. Dulu di Mesir itu ada seorang tabi'in, ya, muridnya para sahabat. Orang ini ahli qiraah, ya, ahli qiraah, ya, orang soleh dan seterusnya. Kemudian dikirim oleh Umar bin Khattab untuk menjadi guru ngaji di suatu Mesir. Ya. Nah, orang ini bernama Abdurrahman bin Muljim. Ya, Abdurrahman bin Muljim. Setelah dia berada di Mesir, ya, mulailah dia kemudian menjalin hubungan komunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang punya faham takfiri, faham khawarij. Ya, berarti sudah kena syubhat. Ditambah lagi kemudian Abdurrahman bin Muljim ini dia terpesona dengan kecantikan seorang wanita yang bernama Fitom atau mungkin Khitom. Ya, cantik Bu. Ya, dan kecantikannya ini terkenal sak Mesir. Karena Abdurrahman bin Muljim ini dia terpesona dengan kecantikan seorang wanita Mesir tadi itu, ya, yang ternyata kemudian wanita ini terkena faham takfiri, faham khawarij. Sehingga kemudian Abdurrahman bin Muljim bermaksud untuk meminang menjadikan dia sebagai istri. Maka Fitom ini mengajukan mahar kepada Abdurrahman bin Muljim. Ya. Kalau kamu ingin jadi suamiku, maka syaratnya 2. Ya. Kamu sediakan mahar sebanyak 3.000 dinar. Ya. Kemudian aku ingin kau persembahkan kepalanya Ali bin Abi Thalib untukku. Itu maharnya. Ya. Maka lihat di sini, ya, Abdurrahman bin Muljim perkara akhiratnya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terkena syubhat juga sekaligus syahwat. Maka akhirnya dia mempersiapkan diri, ya,
kemudian pisaunya itu dilumuri dengan racun, kemudian dia sholat subuh bersama dengan kaum muslimin. Di saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an hendak berdiri sholat subuh di rakaat yang kedua, maka Abdurrahman bin Muljim maju kemudian menikamkan pisau itu mengenai pelipisnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian jarak 3 hari, kemudian Abdurrahman bin Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Di saat dia ditangkap oleh para sahabat, ya, tahu kalimat apa yang dia ucapkan kepada para sahabat? Bahwasanya dia membunuh Ali bin Abi Thalib itu bukan karena kejahatan, tapi ini merupakan perintah Allah, ya, kata dia, yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ya, udah kena perkara syubhat. Bahkan kemudian cerita ini kemudian diteruskan, dilanjutkan dengan seorang yang latar belakangnya pun juga sama, ya, yang bernama Hamnah. Ya. Ada seorang lelaki menikahi wanita yang bernama Hamnah. Laki-laki ini wajahnya jelek, ya. Wajahnya jelek, Hamnah ini cantik, ya. Sampai suatu ketika istrinya mengatakan, Bang, insya Allah kita ini dua-duanya masuk surga. Loh, kenapa? Ya karena kita ini bersabar dan bersyukur. Kok bisa begitu? Iya, kamu dapat saya bersyukur, saya dapat kamu bersabar. Sampai begitu. Ya. Bahkan kemudian orang ini menyanjung-nyanjung Abdurrahman bin Muljim dengan syair-syairnya. Ya. Nah, ini ibu semua, ya, bahwa perkara akhirat ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Maka dengan kita menjaga Allah, maka Allah akan selamatkan Islam kita. Ya. Itu nasihat yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian nasihat yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapanmu. Ya. Apa maksudnya ini? Apakah maksudnya Allah berada di depan kita secara zatnya, wujudnya? Tidak, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu dilihat oleh manusia selama di dunia. Karena sudah pernah ada 2 makhluk Allah yang sudah membuktikan ingin melihat wajahnya Allah di dunia. Ya. Yang pertama gunung, yang kedua Nabi Musa. Ya. Ini 2 makhluk Allah yang membuktikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku ingin melihat wajahmu. Ya, karena selama ini cuma mendengar suaranya saja tapi nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ya Musa, kalau kamu ingin lihat aku, coba ada gunung di sana. Kamu lihat gunung itu? Iya. Ya. Wa inistaqarra makanahu, kalau gunung itu masih tetap di tempatnya, nggak berubah, fasaufa taroni, maka kamu akan melihatku. Nah, kemudian Musa pun mengalihkan pandangan ke gunung itu. Apa yang terjadi? Gunung itu tiba-tiba hancur lebur menjadi tanah. Kemudian Nabi Musa pun pingsan. Setelah Nabi Musa pingsan, sadar, dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ini membuktikan bahwasanya Allah itu selama di dunia tidak bisa dilihat wujudnya. Wajahnya, badannya pun juga gak bisa dilihat. Nanti setelah kita di akhirat, di surga, Allah bisa dilihat. Nah, apa yang dimaksudkan dengan jagalah Allah, niscaya Allah akan ada di hadapanmu, dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadamu. Ini yang pertama. Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Di saat kita ini membutuhkan, maka Allah akan hadir di depan kita, memberikan pertolongan kita. Contohnya, misalkan ibu-ibu suatu hari ada operasi, ya.
Ibu-ibu nggak bawa SIM atau nggak bawa STNK. Ya. Karena jenengan ingin menghindari tilang, akhirnya jalannya pun juga ngebut. Ya. Jalannya ngebut, kemudian lari ke ganggang tikus ya, karena dikejar sama polisi, ketakutan jenengan. Ya. Benar kan? Ya. Kemudian pada saat jenengan lari dari kejaran polisi, tiba-tiba di depan itu ada sungai. Ya, ada sungai. Panik jenengan. Ya apa iki? Nek tak terusno nyemplung, gitu kan? Tapi menjadi suatu hal yang aneh ketika jenengan tiba-tiba tanpa sadar mampu melompati sungai itu dengan sepeda motor. Wes, ya, kayak film. Ya. Loh, itu bisa terjadi. Begitu jenengan sampai di seberang, kaget. Loh, aku kok esok mencoloti kali, gitu kan? Nah, akhirnya jenengan ya selamat, ya coba sempat bertanya-tanya, loh kok iso, gitu kan? Nah, akhirnya jenengan penasaran, tak balenane maneh, gitu kan? Nah, setelah aman, kok penasaran, pingin dibalenin maneh. Numpak sepeda motor, weng, begitu ada di depan sungai, kemudian mencolot, ada nyemplung, Bu. Ya. Loh, kok nggak bodoh? Yang pertama sama yang kedua kok nggak sama? Nah, kalau yang pertama itu jenengan membutuhkan pertolongan, you know? Berarti jenengan dapat karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala karena ibu-ibu menjaga haknya Allah. Jenengan diselamatkan dari kejaran polisi. Nah, karena ini karomah itu nggak bisa diulangi, Bu. Ya, ya. Beda dengan sihir ya. Kalau sihir itu bisa diulangi kalau sihir. Tapi kalau karomah nggak bisa diulangi. Maka jenengan pastikan kalau ada orang-orang yang memamerkan kekuatannya sama ibu, ya, misalkan pensil bisa dibuat berdiri, ya, bisa mengeluarkan uang ya sampai dengan jumlah yang berganda-ganda, ya, maka ketahuilah itu bukan karomah karena bisa diulangi. Ternyata jenengan penasaran tadi, ingin diulangi, ya nggak bisa. Kenapa? Karena jenengan tidak membutuhkan pertolongan itu, makanya jenengan kemudian nyemplung. Nah, itu perbedaannya. Ketika yang pertama jenengan bisa melompati sungai, begitu diulangi lagi nggak bisa. Ya. Itu contoh pertolongan Allah. Jadi ketika jenengan menjaga Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuk kepada kita. Ya, petunjuk ini macam-macam, ya, sesuatu yang bermanfaat untuk ilmu, untuk iman, takwa dan seterusnya. Ya, karena memang Allah sebaik-baik pemberi petunjuk. Ya. Beda dengan manusia. Ya. Dengan kalau tersesat nanya rumahnya orang, ya bisa ditunjukkan alamat yang tepat, bisa juga jenengan disasarno. Bu, Pak, daleme niki pundi? Oh mriko jenengan lurus, notok belok kiri. Nah, jenengan gugu lurus mentok belok kiri. Begitu belok kiri, loh kuburan. Ya, kuburan. Loh, lah kok kuburan? Ya. Kemudian tanya orang lagi, disesatkan lagi, demikian seterusnya. Ya, itu orang. Bahkan mesin pun teknologi yang boleh dikatakan katanya lebih canggih, ya, GPS. Kira-kira menyesatkan ya GPS itu? Ya, menyesatkan. Katanya GPS, pasang GPS, ya, 200 meter lagi belok kiri. Ya, belok kiri. Ya. 100 meter lagi belok kanan, kata GPS. Jenengan nuruti apa kata GPS? Ya, kurang 50 meter lagi. Begitu sampai 50 meter lagi, GPS-nya ngomong, maaf Anda salah, itu rumahnya janda. Oh Bu, ya. Wah, ada GPS-nya nganu iki wis, ya. Wah, disasarno sama GPS-nya. Lah rumah kok ngerti omahe janda itu loh, GPS-nya itu loh. Ya. Itu disasarkan sama GPS. Ini putih bahwasanya makhluk itu
Seapapun canggihnya, tidak selamanya mereka itu bisa memberikan petunjuk secara akurat kepada manusia. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk, pasti akurat. Okay. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan atau menguatkan kehidupan kita. Artinya ketika jenengan ada problem, ada masalah, itu jiwa jenengan dikuatkan, hatinya jenengan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menghadapi masalah itu dengan berbesar hati, enggak stres, enggak depresi, apalagi sampai kemudian bunuh diri, naudzubillah. Nah, itu buah dari apa? Buah dari kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berada di hadapan kita. Yang kedua, nasihat yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran penting buat ibu semua. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Berarti Nabi ingin mengajarkan apa ini kepada anak kecil? Mengajarkan tauhid. Kita sebagai manusia jangan pernah menggantungkan harapan dan hidup kita kepada makhluk. Kalau ibu-ibu sudah menggantungkan harapan dan kehidupan ibu-ibu kepada makhluk, dijamin deh, ibu pasti akan kecewa. Kecewa, mangkel, sakit hati, napa melih? Ya paling juga nanti akan ngeranyam. Itu sudah pasti. Nah, tak kasih contoh. Apa benar kalau kita menggantungkan harapan dan hidup kita kepada makhluk, kita akan loro hati, kecewa, dan seterusnya. Suatu ketika ibu-ibu ini butuh uang, butuh uang, nggak ngerti buat beli apa, mungkin buat beli skincare atau apa itu ya. Terus gajinya suami ini kurang, maka jenengan kemudian mendatangi rumah teman, jeng pinjam dulu 100, nah ya, pinjam dulu 100. Ya. Demen apa Mbak Yu? Nggih niki napa skincare telas niki. Nggih gajine bapake mboten cukup. Oh nggih. Ternyata teman yang jenengan harapkan nanti bisa meminjami 100 ternyata jawab, "Aduh Mbak Yu, jeng nyuwun sepuro, nggih. Aku kok dudu gak gelem nyili sampean. Ya ono duit cuma sampai ndelok omahku ya, mari tak renovasi, bapak mari nambahi teras, mari iki, ero Mbak Yu, sampai entek piro kira-kira? Yo ndak ero, aku gak teko iku. Ya kan? Lah kok dikandani, ero Mbak Yu, entek piro iki aku renovasi rumah. Wah, aku yo gak takon iku kok. Ya kan? Loh begitu, ya kan? Nah, akhirnya apa? Harapannya jenengan itu temannya itu bisa minjemi 100 dengan berbagai macam alasan jenengan gak dipinjemi. Mulai pulang jenengan. Nah, kira-kira jenengan pulang itu seneng, sumringah, napa senep? Wah, jenengan mangkel, kecewa, kemudian grundel. Ngomong lah cerek, ya. Jo iki renovasi lah, iki lah apa, mbok ngomong cerek. Nah, gitu. Ya, akhirnya kemudian jenengan dapat dosa itu. Ya. Wes gak disili duit, entuk dosane pisan. Kan? Nah, kenapa itu terjadi lah? Karena jenengan menggantungkan harapan dan permintaan kepada makhluk. Nah, makanya kalau kita punya problem ibu semua, apapun beratnya problem itu, jangan pernah sekali-kali untuk curhat. Jangan pernah sekali-kali menggantungkan curhatan kita ini kepada makhluk, apalagi kepada medsos. Aduh, ya, sudahlah. Punya masalah apa, Mas? Ditulis di story WA, ya. Apalah, ya.
seorang suami yang baik, ya, adalah suami yang begini dan begitu. Wah. Terus menerus setiap hari story-nya itu tentang masalah suami. Ya, kadang kan ibu-ibu pengajiannya ini. Ya, kan? Begitu seterusnya. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena ibu-ibu menggantungkan itu semuanya kepada suami. Berharap suaminya nanti menjadi baik, berharap nanti suaminya menjadi kayak itu, berharap suaminya jadi kayak begitu. Akhirnya ibu kecewa, mangkol dan sakit hati. Ya. Coba ketika ibu-ibu punya permasalahan, ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, ya, mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam perkara yang remeh-temeh. Meskipun dalam urusan yang itu hina. Sampai beliau mencontohkan itu sampai urusan apa? Tali sandal jepit. Ya. Berapa sih Bu tali sandal jepit harganya? Paling 5.000 ya. Ya, 2.000 5.000 lah. Tali sandal jepit. Itu loh sama Ibunda Aisyah sampai disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada orang. Ya. Dalam riwayat yang lainnya diceritakan orang-orang soleh terdahulu, ya, mereka tuh kalau membutuhkan sesuatu tidak minta sama orang. Sampai urusan garam. Loh, ibu-ibu kan masak gak ndewuyah. Ya, kate tuku sengkah melaku nang warung. Akhirnya minta sama tetangga, jeng aku ora uyaku entek, njaluk sak sendok jeng. Ya. Itu orang dulu Bu, nggak mau kayak begitu. Padahal andaikan kita minta pun sama tetangga dengan 1 sendok garam, yo dikei, ndak kira cerek ndak. Wong coba urusan uyah. Tapi ini saking apa? Mengajarkan kepada para sahabat bagaimana tauhid yang benar yang kokoh itu hasilnya adalah melahirkan orang-orang yang tidak pernah bergantung dengan siapapun. Mandiri, Bu. Sampai urusan tali sandal jepit, urusan garam, itu mintanya sama Allah. Saya terkesan dengan sebuah cerita, mungkin ada sebagian yang sudah kenal dengan Ustadz Fauzil Azim. Beliau seorang praktisi pendidikan. Ya. Seringkali dulu beliau ngisi di majalah Hidayatullah. Ya. Satu ketika kisah beliau ini, beliau mengisahkan sendiri, ya, tentang ini. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ketika kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Beliau bercerita. Satu ketika beliau itu ada di bandara, perjalanan bandara, mau kemana begitu sama istrinya. Kebetulan istrinya itu terlambat di belakang. Ya. Qadarullah beliau itu pakai sandal, tidak pakai sepatu. Itu talinya lepas, Bu. Pedot. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, tali sandal saya ini putus. Tolong saya kasih tali sandal. Ya. Beliau minta itu. Sampai kemudian istrinya datang. Ya. Datang yang dari arah belakang, datang. Loh, sandalnya sampai apa, Mas? Nah, kalau bahasa kita, iki pedot. Sampai tukokno ya. Ah, ndak usah ditukokno. Iki aku nggawa serepane. Loh, coba. Ya. Siapakah yang menggerakkan istrinya? Ya, ketika dia berangkat menyusul suaminya dari arah belakang, beliau membawa sandal serep. Ya, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala, Ibu-ibu. Ya. Berkat doanya beliau, ya Allah, tali sandal saya ini putus. Tolong saya kasih tali sandal. Dibawakan kemudian sama istrinya. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Ini saya sampai kemudian ya termotivasi lah, Masya Allah ya. Jadi benar-benar doa itu beliau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dan itu terbukti ya. Makanya ibu-ibu semua, problem seberat apapun jenengan, maka jangan pernah cerita, jangan pernah curhat kepada siapapun, apalagi di media sosial. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kasih ya. Karena Allah itu bukan juru kampanye ya, suka obrol janji tapi ingkar janji ya. Tapi Allah kalau sudah berjanji pasti akan memberi ya. Kemudian nasihat yang keempat, wa idzasta'anta fasta'in billah ya.
apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ini juga satu rangkaian dengan yang tadi. Apabila kamu minta pertolongan, berarti minta pertolongan itu selama Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mampu untuk memberikan, pasti akan ditolong. Ya bukan berarti kita minta pertolongan sama manusia, tidak boleh. Tidak boleh selama manusia itu mampu dan bisa untuk menolong. Contoh, jenengan minta tolong sama orang nitip menyampaikan barang. Boleh? Boleh. Karena orang itu mampu memberikan pertolongan, menyampaikan titipan barangnya ibu-ibu. Atau ada teman dia punya obat, kemudian kita minta tolong supaya dikasih obat, maka boleh, karena orang itu mampu memberikan pertolongan. Tapi kalau kemudian pertolongan itu selama tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba, seorang makhluk, maka tidak boleh kita itu minta pertolongan kepada dia. Nah buat contohnya minta tolong sama orang yang sudah mati, minta tolong supaya dagangannya laris, tidak sepi. Jomblo sudah puluhan tahun, kemudian mendatangi kuburan, minta kepada penghuni kubur supaya dicarikan jodoh. Karena kedekatanmu kepada Allah, wahai aulia, wahai para wali, maka mintakan aku kepada Allah supaya dikasihkan jodoh. Nah ini kayak rezeki, jodoh dan seterusnya, yang itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran tauhid ibu-ibu semua. Inti dari kita belajar tauhid itu adalah bagaimana kita menjadikan Allah itu sebagai poros kita. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi apapun masalah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sumber solusi. Kemudian yang kelima, wa'lam annal ummata lawitstama'at ala ayyanfa'uka. Ketahuilah seandainya seluruh umat, seluruh manusia, ijtama'at berkumpul, ala ayyanfa'uka bisyai'in untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka niscaya tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Termasuk juga sebaliknya. Artinya bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, itu semuanya tidak akan pernah terlepas dari yang namanya takdir. Baik itu takdir yang buruk maupun takdir yang baik, itu tidak pernah terlepas. Nah, maka seorang mukmin yang benar-benar beriman dengan perkara takdir, maka dia tidak akan pernah merasa takut dengan apa yang dia lakukan. Dan sewu, apalagi kalau sudah perkara yang menyangkut agama. Contoh hijrah kita dari ajaran-ajaran yang dulu, yang kita lakukan di masa jahiliyah. Ketika kita sudah mengenal sunnah, kita masih mikir, nanti gimana kalau saya ini melakukan seperti ini, nanti saya dibenci sama keluarga, saya dijauhi teman-teman, kemudian saya pun akan dibenci sama tetangga-tangga sekitar, dan seterusnya, nanti dagangan saya tidak akan dibeli. Ini adalah kekhawatiran yang selama ini hampir sebagian besar menjangkiti teman-teman yang mau hijrah ke sunnah. Itu sebagian besar. Mereka takut dibenci, takut dicemooh, takut dijauhi, sampai takut mereka itu ekonominya akan seret gara-gara hijrah ke sunnah. Dan ini terjadi ibu semua. Kita barusan ada teman yang daerah Muneng, barusan hijrah, kemudian menghadapi cobaan yang luar biasa. Mulai dari keluarganya dicaci maki sama ibunya, dikucilkan sama ibunya, dan seterusnya. Kemudian kita besarkan hatinya, dan alhamdulillah sekarang sudah enak. Padahal kalau kita mengimani hadis ini, andaikan seluruh manusia, bukan manusia saja, bahkan sampai jin-jinnya sekalian, kemudian para malaikat sekalian, kemudian para binatang juga, mereka semuanya berkumpul
Ya. Manusia, malaikat, jin, hewan, tumbuhan, mereka kumpul rapat. Rapat mau memberikan manfaat sama orang. Ya, ini seakan ini uripe nelongso, gawil ini bentino nangis. Ayo kita berikan manfaat sama dia. Ya. Bisa terjadi? Enggak bisa. Tidak akan bisa kemanfaatan itu akan diberikan kepada orang itu kecuali kemanfaatan itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan berpihak sama kita. Jenengan punya dagangan. Ya. Ternyata dagangan jenengan ditiru sama teman. Dagang bakso ditiru bakso. Dagang ayam geprek ditiru ayam geprek. Kan gitu orang Indonesia. Senengannya kan niru. Delok koncone dagangannya wamil waris ditiru, gitu kan? Nah, orang yang percaya dengan perkara takdir, insya Allah tidak pernah gelisah dan risau dagangannya ditiru. Ya. Justru itu menjadi sebuah motivasi bagi dia untuk menjadi produsen yang lebih kreatif lagi, lebih baik lagi dibandingkan dengan kompetitornya, pesaingnya. Ya, karena dia yakin dengan hadis ini, insya Allah tidak akan pernah lari pelanggan saya gara-gara ada pesaing dengan jualan saya, itu kan, kecuali itu sudah Allah tetapkan untuk saya terjadi. Nah, ya, itu Bu, mukmin yang benar-benar kokoh iman dan tauhidnya. Ini pernah terjadi ini di Saudi. Ya. Dengan pirsa supermarket terbesar di Arab Saudi, ya, itu ada supermarket terbesar di Arab Saudi. Namanya apa ya itu? Lupa saya. Nah, ini pelanggannya banyak supermarket ini. Ya. Hampir semua orang selalu larinya ke supermarket ini karena memang super lengkap. Nah, sampai akhirnya datanglah kompetitor pesaing. Ada di seberang jalan ada orang yang mau buka supermarket baru. Ya. Nah, kemudian manajernya ini gelisah. Ya, dia gelisah. Akhirnya dikumpulkanlah semua karyawan-karyawannya. Dikumpulkan, sebentar lagi kalian akan kedatangan seorang pesaing di seberang jalan. Ya. Maka bagaimanapun caranya kalian harus bisa menggagalkan usaha itu. Ya. Akhirnya kemudian setelah dia rapat dengan karyawannya, maka manajer ini kemudian datang menemui ownernya. Ya. Disampaikan informasi itu, bahwasanya akan ada pesaing supermarket di seberang jalan. Ya. Apa jawab ownernya? Justru malah ketika dia diberikan informasi seperti itu, dia malah marah sama manajernya. Ya. Loh, justru kalau ada pesaing itu bukan kamu malah marah, kamu malah sakit hati, justru kamu malah senang. Loh, kok bisa saya senang? Justru disitulah kamu bisa berbuat lebih baik. Kalau bisa kamu datang ke pemilik supermarket itu, kemudian datangi dan tawarkan bantuan apa yang bisa saya berikan. Ini luar biasa Bu. Ya. Ini owner ini benar-benar tauhidnya kencang kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai ada pesaing dalam bisnis loh. Ya. Nah, kita kan biasanya sakit hati kan, sakit hati kalau ada pesaing. Bahkan kalau ada yang imannya tidak kuat gitu, larinya ke dukun, ya, minta penglaris supaya dia dagangannya dibangkrutkan, kemudian kita dilariskan dagangannya. Bahkan bukannya lari ke dukun, ya. Bahkan kemudian kita di sepertiga malam yang akhir pun kemudian orang bangun dongo sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya ini usaha saya sudah lancar selama ini, kok tiba-tiba datang pesaing ya Allah, maka bangkrutkan ya Allah dagangannya. Ya, malaikat yang mendengar doa kita seperti itu mengatakan amin walaka bimislin. Ya, kamu pun juga demikian. Loh, kok bisa diaminkan sama malaikat? Ya, kata Nabi SAW, apabila seorang muslim yang dia mendoakan saudaranya muslim tanpa dia ketahui, bizohil ghaib, faqalatil malaikatu, malaikat akan berkata amin walaka bimislin. Amin, kamu pun juga demikian. Loh, berarti nak jenengan dongakno bangkrut koncone, maka malaikat pun akan mengaminkan dan dia pun juga mendoakan jenengan, kamu pun juga akan bangkrut juga. Nah,
coba sekarang doanya dibalik. Ya Allah, ini saya datang bersaing ini dalam usaha saya. Supaya saya mempererat ukhuwah saya ya Allah dengan pesaing saya itu, maka bantulah usahanya. Maka malaikat pun mengatakan amin walaka bimislin, kamu pun juga akan dilariskan daganganmu. Itu ke malaikat, Bu. Nah, ini baru bisa muncul dari orang-orang yang memang tauhidnya itu kokoh. Karena dia percaya dengan iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang terjadi sama dirinya tidak akan pernah terjadi kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan kemudian lembaran-lembaran telah mengering. Maksudnya ketika takdir Allah Subhanahu wa taala sudah terjadi kepada seseorang, maka disitulah pena itu diangkat, tidak ditulis lagi, dan kemudian lembaran-lembaran catatan itu pun juga akan mengering karena takdir Allah Subhanahu wa taala sudah terjadi kepada dirinya. Nah, karena kita ini Ibu semua tidak mengetahui tentang takdir kita, apa yang akan terjadi sama diri kita, maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita ini disuruh berusaha, berikhtiar, dan kemudian berdoa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang itu sudah ditentukan hidupnya, bahagia, sengsara, dan seterusnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa kita tidak bersandar saja kepada takdir, yang tidak usah berusaha, tidak usah berdoa? Maka Nabi mengatakan, i'malu, beramallah, bekerjalah, berusahalah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena segala sesuatu itu diciptakan, dimudahkan berdasarkan penciptaannya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang itu condong kepada kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Barang siapa yang Allah condongkan hatinya itu kepada keburukan, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk melakukan keburukan. Kemudian Rasul membacakan surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, barang siapa yang memberi, wattaqa, dan kemudian bertakwa, wa saddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan adanya pahala kebaikan di akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan jalan kebaikan untuknya. Wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang bakhil dan kemudian merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan hari kebaikan di akhirat, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia untuk melakukan keburukan. Nah, ini Ibu semua tentang bagaimana takdir yang tidak pernah kita ketahui kita ini, maka disuruh oleh Nabi untuk tetap berusaha, bekerja, berikhtiar, dan berdoa. Ini wasiat atau nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupu atau misanan beliau yang bernama Abdullah bin Abbas. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau disampaikan, dipersilahkan. Bila ayahnya tidak soleh, apa anaknya akan Allah jaga? Alhamdulillah untuk ibunya sudah belajar
dan menjadi ibu yang solehah. Apa ini akan berpengaruh kepada anak-anaknya? Nah, barakallahu fiik. Karena orang tuanya sudah salah satu yang berusaha untuk menjaga haknya Allah dan batasan Allah Subhanahu wa taala, meskipun salah satunya belum, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan menjaga anak-anaknya. Ya, tetap Allah akan menjaga anak-anaknya. Dan kemudian untuk suaminya atau ayahnya ini, ya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan tetap mempertahankan, ya, suami atau ayahnya ini masih tetap menjadi ayahnya, atau bisa jadi juga nanti pada suatu saat maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan, ya, ayahnya yang tidak soleh ini, ya, menjadi sesuatu yang menurut hitungan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lebih baik, ya. Jadi ini jawabannya. Jadi ketika seorang ibu sudah menjadi solehah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anaknya meskipun ayahnya atau suaminya belum soleh. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih. Anak didik. Nggih. Bagus pertanyaannya. Apakah penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu hanya berlaku untuk anak saja atau nanti juga berlaku untuk keturunan kita? Cucu, ya, kemudian cicit dan seterusnya. Baik. Dijelaskan oleh para ulama di sini, ya, bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya untuk anak kita, tapi untuk semua keturunan-keturunan kita pun juga akan dijaga. Nah, ini perkataan oleh seorang soleh yang bernama Al-Imam, ya, Al-Munkadir. Dia mengatakan, innallaha la yahfadzu birrajuli sholihi waladahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar akan menjaga laki-laki yang soleh anaknya, wa walada waladihi, dan kemudian anak-anaknya, berarti cucu, wa duwairatil lati haulahu, bahkan bukan hanya cucu, bahkan lingkungan-lingkungan sekitarnya pun juga dijaga. Fama yazaluna fi hifdzim minallahi wa satrin, selama orang itu senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma ini bukan perkataan Nabi, ini perkataan ulama. Allah akan menjaga anak, kemudian cucu, bahkan nanti kemudian cicit, bahkan lingkungan sekitar kita, tetangga-tetangga, ya, daerah sekitar ini juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu balasannya. Maka tidak heran, kalau ada kan kisah orang-orang dulu itu ketika orang tuanya soleh justru sampai ke cucunya. Kisah Umar bin Khattab, ya, itu sampai ke cicitnya yang bernama Umar bin Abdul Aziz, ya, itu sampai dijaga oleh Allah sampai begitu terus keturunannya. Nah, ini menunjukkan bahwa penjagaan Allah kepada anak-anak itu bukan hanya anak kita, bahkan sampai cucu, cicit dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Sampun. Ini ada admin menyediakan 1, 2, 3, 4, 5, menyediakan 5 hadiah yang bisa menjawab, ya. Nanti silakan dikirim jawabannya ke admin Muslimah Probolinggo. Sekarang
Oh, langsung dijawab. Oh, nggih, monggo. Soal yang pertama, apa haknya Allah atas hamba? Apa haknya Allah atas hamba? Mau ditulis napa pakai lisan jawabnya? Monggo silakan yang bisa menjawab. Apa haknya Allah atas hamba? Apa haknya Allah atas hamba? Nggih, apa haknya Allah atas hamba? Nggih, Allah yang berhak untuk diibadahi. Nggih, bagus. Nggih, monggo niki hadiahnya diambil. Soal yang kedua, siapakah nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tentang haknya Allah atas hamba? Siapakah nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tentang haknya Allah atas hamba? Halo. Mu'ad bin Jabal, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini diambil. Yang ketiga, soal yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga seorang hamba yang mau menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dua bentuk penjagaan Allah secara terperinci. Satu apa, dua apa termasuk menjaga akhiratnya dan dunianya. Akhiratnya apa yang dijaga? Kalau dunianya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus. Soal yang keempat, siapakah nama sahabat Nabi yang berhasil diselamatkan oleh seekor singa dari jalan yang tersesat? Siapa nama sahabat Nabi yang diselamatkan oleh Allah dari jalan yang tersesat? Oh, Masya Allah, buar Safina. Safina. Masya Allah. Moga yang duluan tadi jawabnya. Yang terakhir, mengapa kita disuruh untuk meminta dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala? Ya, hanya Allah yang bisa membantu dan menolongnya. Bolehlah. Monggo. Ya, alhamdulillah. Insyaallah ini pembahasan kita sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.